Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 485. Halo komisaris, saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Wang Songrui ketakutan, saat dia berbicara. Dia menyentuh tubuhnya dengan tangan kanannya, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menunjukkan kebaikannya. Yah, mudah untuk diucapkan, mudah untuk diucapkan. Zhong Yun mengangguk sedikit dengan senyuman di wajahnya. Faktanya, memperkenalkan orang untuk bergabung dengan tim adalah bagian dari tugas Zhong Yun untuk Ouyang Zhen. Lagi pula, jumlah dana yang dibutuhkan oleh kantor pusat sangat besar, dan kota ini menjadi pusat perampasan uang. Dan jika lebih banyak orang berkemampuan bergabung, akan ada banyak uang. Jadi, menghadapi keramah tamahan Wang Songrui, dia merespons sepenuhnya. Namun, komisaris, saya punya beberapa masalah kecil di sini. Karena Anda di sini, mohon urus itu. Setelah Ouyang Zhen selesai berbicara, dia mendekati telinga Zhong Yun dan berbisik dengan suara rendah. Wang Songrui, yang berdiri di samping, dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat Zhong Yun, seseorang tahu bahwa dia bukan orang biasa, dan dia ada di sini untuk mengambil alih, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Saya yakin dengan dukungannya, Ye Tianzong ini akan mati. Huo Fenghuang masih berdiri di samping Ye Tianzong, masih menatap lurus ke arahnya. Chang Quan khawatir, tapi dia tidak berani bertanya lagi pada Ye Tianzong. Sebaliknya, dia pindah ke sisi Huo Fenghuang dan berkata dengan suara rendah, bagaimana dengan itu? Nona, lihat, komisaris khusus ini ada di sini. Sepertinya seperti Anda bukan orang yang bisa dianggap enteng. Anda adalah bawahan Tuan Ye. Lihat apakah ada masalah dengan masalah ini. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan memotong lidahmu. Huo Fenghuang menatap lurus ke depan, dengan nada dingin, dan berteriak dengan suara rendah, karena Anda telah memilih untuk mempercayai Tuan Ye, maka Anda harus melakukan apapun. Jika Anda masih seperti ini, ragu-ragu, maka saya sarankan kamu turun dari perahu sekarang. Kapal Tuan Ye kita tidak dapat diakses oleh orang biasa. Koresponden khusus bernama Zhong Yun itu mungkin adalah tokoh berpangkat tinggi di matamu, tetapi di mataku, Huo Fenghuang, dia adalah sampah yang lebih buruk dari sampah. Terlebih lagi lupakan aku, Tuan Ye, berurusan dengannya seperti memotong melon dan sayuran. Oh, apakah kamu begitu percaya diri? Chang Quan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, merasa tidak bisa dipercaya. Seorang bawahan sebenarnya berbicara begitu arogan, apakah ini rasa percaya diri atau gertakan? Tidak tahu. Biarkan fakta berbicara sendiri. Apa katamu? Sekarang. Setelah mendengar penjelasan Ouyang Zhen, Zhong Yun meraung dengan marah, memekakkan telinga. Meskipun dia adalah koresponden khusus, Zhong Yun memiliki kemampuan bertarung tertentu dan berbicara dengan percaya diri, dia terlihat seperti seorang Lian Jiazi. Dia berteriak begitu tiba-tiba sehingga Wang Songrui sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, jantungnya berdebar-debar. Adapun Ouyang Zhen, dia sudah lama terbiasa dengan perilaku pihak lain, dan diam-diam dia bahagia. Dalam keadaan normal, orang yang bisa membuatnya begitu marah pada dasarnya akan mati. Ye Tianzong ini tidak tahu bagaimana cara memuji. Saya memberinya kesempatan, tetapi saya tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Kemudian dia harus menanggung sendiri akibatnya. Siapa yang berani bertindak liar di sini? Mungkin kita bisa dimaafkan karena tidak mengetahuinya. Tapi sekarang dia tahu kita mendukungnya, dia masih berani angkat bicara. Apakah orang seperti ini mengira dia tidak bisa mati cukup cepat? Di mana pria itu? Di mana dia? Biarkan dia keluar dari sini. Saya jarang membunuh orang, tetapi hari ini, untuk mendukung Anda, Direktur Ouyang, saya dengan enggan melakukannya sendiri. Saya akan menanggung konsekuensi apapun. Dominasi yang tak tertandingi. Kata-kata ini membuat Wang Songrui merasa percaya diri. Ouyang Zhen tidak ragu-ragu dan langsung menunjuk ke arah Ye Tianzong yang sedang duduk tidak jauh dari situ. Hanya saja ekspresinya agak aneh. Dia menghadapnya sebelumnya, tetapi sekarang, pada titik tertentu, punggungnya menghadap ke arahnya dan orang lain. Apakah ini karena dia tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi dan takut menghadapinya? Seorang pengecut. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apakah kamu takut sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Komisaris khusus, itu dia. Orang yang duduk di sana tidak punya wajah untuk melihatmu.
Dan wanita yang berdiri di sampingnya adalah bawahannya. Dia tampaknya cukup kuat. Dia melukai banyak dari kita. Yang lainnya, Chang Kuan, kamu pernah melihatnya sebelumnya ketika kamu datang ke sini. Ini adalah wanita jalang yang makan di dalam dan di luar. Dia tidak membutuhkanmu untuk menghadapinya. Aku akan memperbaikinya nanti. Dengarkan pertanyaan Zhong Yun. Ouyang Zhen berusaha keras dalam perkenalannya. Ceritakan semua informasi yang diketahui tentang situasi ketiga orang tersebut. Mendengar hal tersebut, Zhong Yun menjadi semakin geram. Menurutnya ketiga badut ini berani membuat onar di perusahaannya sendiri. Mereka hanya gegabah. Awalnya dia sedang dalam mood yang baik hari ini, namun ternyata diganggu oleh pihak lain. Wang Songrui kebetulan hadir hari ini, dan dia ingin menarik pihak lain agar dia bisa melihat kekuatannya sendiri dan lebih percaya diri. Jadi, Zhong Yun menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku pergi dan menemui mereka. Mudah dan akan segera selesai. Kamu tidak perlu panik. Aku tidak menyangka itu di Lincheng, di sana masih ada orang yang berani mengikuti kita. Saya merasa tidak nyaman, tepat pada waktunya, saya ingin menggunakan orang-orang ini untuk menakut-nakuti monyet, saya ingin melihat siapa lagi yang berani membuat masalah dengan kita di masa depan. Setelah mengatakan itu, Zhong Yun berjalan langsung menuju sisi berlawanan. Wang Songrui dan Ouyang Zhen saling berpandangan, penuh percaya diri sekarang, yang paling perlu mereka lakukan adalah menonton pertunjukan dengan tenang. Semuanya diserahkan kepada Zhong Yun untuk ditangani. Dengan dia di sini, bahkan hal-hal besar pun hanyalah hal sepele dan tidak dapat diabaikan. Tidak ada yang berani melakukan kesalahan dengan mudah. Segera, Zhong Yun dan rombongannya segera sampai di sofa. Pada saat ini, Ye Tianzong masih memunggungi semua orang, duduk di sana, dengan santai dan puas. Huo Feng Huang, sebaliknya, berdiri siap. Melihat beberapa orang mendekat, Chang Kuan hampir ketakutan setengah mati. Namun, pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dia menundukkan kepalanya dengan hati-hati, terlepas dari menatap langsung ke semua orang. Berdoa dalam hati, berharap semuanya berjalan lancar, dan tidak menemukan situasi yang tidak terduga, jika tidak, Anda hanya perlu melarikan diri. Meskipun dia telah membawa orang tuanya, istri dan anak-anaknya ke luar negeri terlebih dahulu sehingga jika suatu hari dia tiba-tiba menyinggung perasaan atau terkoyak oleh Ouyang Zhen, dia tidak akan khawatir. Saya masih punya banyak pengalaman dengan orang Tibet, selama saya tidak memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan bisa mengetahui keberadaan keluarganya. Ini hanya upaya terakhir untuk mundur 10.000 langkah, jika tidak perlu, dia tetap berharap untuk tetap tinggal di Lincheng. Lagi pula, keinginannya adalah mengambil alih laboratorium dan kemudian mengubahnya untuk memastikan operasi masa depan dapat berada pada jalur yang benar. Padahal, dilihat dari gaya manajemen Ouyang Zhen saat ini, meski bisa menguntungkan, namun sebagian besar adalah bisnis yang teduh, ia tak rela menanggung kutukan dan penderitaan hati nuraninya setiap hari. Apakah kamu yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Ini adalah kantor cabang di bawah kantor pusat kami. Dengan kata lain, ini adalah wilayah kantor pusat kami di utara. Sekarang aku di sini, kamu masih berani dudukkan. Jika kamu tidak mengizinkanku duduk, maka aku akan bangun. Itu bukan masalah besar. Sebelum Zhong Yun sempat selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba berbicara. Pada saat yang sama, dia berdiri, berbalik, memandang orang lain sambil tersenyum, dan berkata, mengapa, saya mendengar bahwa Anda datang menemui saya, lalu beritahu saya, bagaimana rencana Anda untuk berurusan dengan saya. Anda, Zhong Yun secara naluriah ingin mengutuk. Namun, ketika dia mendengar suara familiar ini dan melihat penampilan sebenarnya dari pihak lain dengan jelas, sejujurnya, pada saat itu, dia jelas tidak setakut Urin, tetapi hati dan kantong empedunya terbelah, dan dia berharap dia bisa bunuh diri. Tempat itu. Kenapa? Bagaimana mungkin dia? Kamu Tianzong, Komandan Utara. Meskipun diketahui bahwa dia telah melepas baju besinya dan kembali ke ladang, sebagian besar rumor mengatakan bahwa dia pensiun ke pegunungan dan hutan. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di Lincheng dan menantang Ouyang Zhen di wilayah perusahaannya? Tidak membunuhnya secara langsung adalah sebuah berkah dalam kesialan. Ouyang Zhen ini benar-benar mencari masalah untuk dirinya sendiri, dan dia benar-benar memprovokasi Buddha raksasa. Pada hari-hari itu, jika bukan karena keterbukaan Ye Tianzong, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Oleh karena itu, Zhong Yun masih sangat berterima kasih kepada pihak lain, karena dia telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Apalagi saat itu saya pernah ingin mengikuti pihak lain,
Tetapi ucapan saya lembut, dan Ye Tianzong pada waktu itu sangat bersemangat sehingga orang biasa tidak bisa dekat dengannya. Tidak bisa mengikuti Ye Tianzong juga merupakan penyesalan di hati Zhong Yun. Awalnya, dia mengira dia tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Tapi saya tidak menyangka akan terjadi di tempat dan tempat seperti itu. Sayang sekali. Saya benar-benar buta. Jika saya berani menantang Ye Tianzong lagi, bukankah menurut saya tidak mati cukup cepat? Apakah kamu punya peran untuk berbicara di sini? Lihat dengan jelas, siapa ini? Dia adalah komisaris khusus markas besar utara kita, Zhong Yun. Dia berbicara di sini, dan kamu hanya bisa mendengarkan. Bagaimana dia bisa berurusan denganmu? Apakah perlu bicara lebih banyak? Kata Ouyang Zhen dengan arogan di sebelahnya. Wang Songrui bahkan lebih percaya diri, dan mencibir, Ye Tianzong, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, jangan punya ilusi apapun. Awalnya, menurut permintaan saya hanya meminta Anda untuk memiliki dua tangan, tetapi sekarang setelah komisaris khusus datang untuk memberimu pelajaran secara langsung, aku khawatir kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Keluargamu, teman-teman, dan semua orang mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Hei, mereka bilang Tuhan bisa berbuat jahat, tapi itu bisa dimaafkan, tetapi kamu, Ye Tianzong, telah melakukannya sendiri, dan kamu tidak akan hidup. Ya, Tuan Ye, sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Kuan bertanya dengan gemetar. Wajah Huo Feng Huang yang awalnya dipersiapkan menjadi lega sepenuhnya ketika dia melihat kedua belah pihak saling memandang. Meskipun dia tidak tahu tentang dendam antara Ye Tianzong dan Zhong Yun, sepertinya dari pertanyaan percaya diri Ye Tianzong barusan masalah ini kemungkinan besar telah diselesaikan. Sekelompok orang ini, mereka sudah berada dalam banyak krisis, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengatakan bahwa mereka konyol adalah hal yang berlebihan. Mereka benar-benar menyedihkan. Ledakan. Namun pada saat ini, suasananya awalnya sepihak, namun akibatnya, Zhong Yun tiba-tiba mengambil tindakan, dan terjadilah alur cerita yang dramatis. Tanpa penjelasan apapun, dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Ouyang Zhen. Bab 486. Tanpa ragu-ragu. Karena memiliki kekuatan tempur yang cukup, ketika mengenai wajah Ouyang Zhen dengan keras, 5 bekas cakar berwarna merah cerah langsung muncul. Ouyang Zhen memegangi wajahnya yang terbakar kesakitan, memandang Zhong Yun dengan tidak percaya, dan bertanya dengan tidak percaya, Komisaris khusus, apakah Anda? Komisaris khusus, apakah Anda salah orang? Orang yang membuat masalah adalah dia, Ye Tianzong ini. Direktur Ouyang telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan hanya menunggu Anda datang dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Wang Songrui pergi membantunya terlebih dahulu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Zhong Yun, ingin berdebat dengannya. Tetapi, ledakan. Tamparan keras lainnya menghantam wajah Wang Songrui tanpa ampun. Dibandingkan dengan apa yang diderita oleh Ouyang Zhen sebelumnya, ini bahkan lebih buruk. Ini. Wang Songrui juga menutupi wajahnya dengan rasa sakit yang hebat, sangat bingung. Jika Ouyang Zhen pernah dikalahkan sebelumnya, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Namun, mengambil tindakan lagi dan memukul dirinya sendiri lagi menunjukkan bahwa Zhong Yun tidak bodoh atau disalahpahami, tetapi memiliki tujuan yang sangat jelas. Hanya ingin main-main dengan mereka berdua. Musuh aslinya adalah Ye Tianzong, tapi dia tiba-tiba mengarahkan senjatanya. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah ini mungkin agak rumit. Hehe. Huo Feng Huang terkekeh, dan dia, yang telah bersiap menghadapi serangan itu, benar-benar santai. Dia tahu betul bahwa menilai dari situasi ini, tidak ada yang perlu dia lakukan saat ini. Selanjutnya tinggal menunggu panen. Brengsek. Namun, Chang Kuan tidak bisa tenang lagi. Dia awalnya tidak berani mengeluarkan kentut lagi, tetapi setelah melihat perubahan seperti itu, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Hanya membiarkan Zhong Yun dan Ye Tianzong saling memandang, situasi yang tidak terduga terjadi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Tianzong ini mungkin memiliki energi yang lebih besar. Dan paha yang saya pegang erat-erat stabil. Setelah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian, dia benar-benar bersiap dan merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Saya tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi menunggu dengan sabar, ingin melihat ke arah mana perkembangan selanjutnya. Komandan, aku minta maaf. Dikatakan, Zhong Yun segera berlutut dan berteriak dengan hormat kepada Ye Tianzong. Sebut saja identitas. Sebenarnya itu tidak masalah. Karena tidak ada gunanya mengenal Wang Songrui, dia harus mati. Dan Ouyang Zhen ini,
dilihat dari perilakunya, dengan sedih akan menghilang dari bumi. Adapun Chang Kuan, dia memiliki reputasi yang membebaninya, dan dia tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah di masa depan. Ia dapat melihat bahwa pria ini pemalu seperti tikus dan terlihat tenang di luar, namun nyatanya, ia tidak berani melakukan apapun. Sebaliknya, jika Anda memberitahu dia nama Anda dapat melakukan sesuatu dengan percaya diri dan berani, mengikuti jalan yang benar, bukan jalan yang jahat, dan mengikuti rencana dan instruksi Anda sendiri, dan tidak akan ada masalah besar. Komandan, apa artinya? Kenapa aku tidak mengerti? Wang Songrui tidak mengetahui situasi spesifik di perbatasan utara, namun titik perbatasan itu tabu bagi semua penduduk domestik. Siapapun yang keluar dari sisi itu adalah orang besar, seseorang yang berkarakter kecil seperti saya dan tidak bisa diganggu. Namun, Ouyang Zhen telah bergaul dengan Zhong Yun selama beberapa waktu, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang perusahaan di utara, termasuk perang antar negara. Hanya ada satu orang yang bisa disebut panglima tertinggi di utara. Sekarang melihat Zhong Yun menundukkan kepalanya kepada Ye Tianzong, dia langsung terkejut. Dia menatapnya dengan tidak percaya, lalu menatap Ye Tianzong, dan bertanya dengan ngeri, "Tidak, Anda Ye Tianzong, sebenarnya adalah panglima tertinggi wilayah utara. Bagaimana menurutmu?" Ye Tianzong terkekeh, duduk lagi, mengikuti teladan Ouyang Zhen, menyilangkan kaki, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu menurutmu apakah aku memenuhi syarat untuk berurusan denganmu sekarang?" Celepuk. Ouyang Zhen tiba-tiba pingsan di tanah, kehilangan jiwanya, dan merasa jiwanya telah diambil dan dia menjadi zombie berjalan. Ye Tianzong, Panglima Wilayah Utara. Ini sangat kuat dan tidak dapat dihentikan. Apakah dia yang mengatakan itu? Itu dia. Wang Songrui juga menjadi gila dan terus bergumam pada dirinya sendiri, tidak percaya bahwa semua yang didengarnya adalah benar. "Tuan kamu." "Oh tidak, Komandan Ye, Anda adalah panglima tertinggi di utara." Chang Kuan bahkan lebih bersemangat, dan dia segera berlutut di tanah, dan bahkan langsung memeluk paha Ye Tianzong, dan berkata dengan berlinang air mata, "Kamu adalah panglima tertinggi. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, yang membuat aku khawatir sia-sia, sepanjang hari, sejujurnya, aku benar-benar." "Oke, tidak perlu membicarakan mana yang tersedia dan mana yang tidak." Sebelum Chang Kuan selesai berbicara, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Mengetahui identitas saya terkadang tidak banyak membantu Anda. Mari kita bicarakan urusan kita nanti. Sekarang, mari selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu." Oke, aku akan mendengarkanmu, Omong kosong apa perusahaan Beijing? Di depan Panglima Utara, dia bukan siapa-siapa. Chang Kuan mengangguk satu demi satu, dia tahu bahwa apa yang dia miliki sekarang lebih dari sekedar pendukung. Tapi ini adalah tanah pegunungan tinggi, selama Ye Tianzong ada di sana, itu adalah masalah besar dan itu bukan masalah. Dan jika dia ingin melangkah lebih jauh di jalan ini, dia harus mematuhi instruksi Ye Tianzong. Dia mengatakan sesuatu yang buruk, bahkan jika dia meminta dirinya mati, dia tidak ragu sama sekali. "Komandan, maaf, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Jika kamu memberitahuku bahwa orang yang ingin mereka lawan adalah kamu, aku pasti akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri tanpa kamu mengambil tindakan. Perusahaan kantor pusat macam apa yang tidak ada apa-apanya di depan Anda? Tolong percaya apa yang saya katakan, saya benar-benar berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tahu jika saya tidak berpikir Anda akan melepaskan saya. Jika itu seekor kuda, aku pasti sudah mati sejak lama, jadi aku." Zhong Yun takut terlibat. Pada saat yang sama, dia masih memiliki ilusi di dalam hatinya bahwa dia bisa mengikuti Ye Tianzong. Oleh karena itu, pemikirannya saat ini sangat sederhana, yaitu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan pihak lain, selama dia bisa menerima dan membiarkannya melakukan apa saja. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong segera melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan tenang, "Saya tahu, jika Anda tahu bahwa saya bermain melawan Ouyang Zhen, saya yakin Anda tidak akan memiliki keberanian untuk membuat masalah dengan saya. Tapi, perusahaan Anda tampaknya telah menjangkau sangat jauh dan telah membangun pijakan di Linceng, yang tidak saya duga. Namun, mari kita bicarakan urusan kita nanti. Sekarang, mari kita selesaikan keduanya dulu." Saat dia mengatakan itu, mata Ye Tianzong sudah melihat ke arah Ouyang Zhen dan mereka berdua tanpa sadar. Kedua orang itu baru saja ditampar, dan mereka awalnya tidak yakin. Namun,
setelah menerima konfirmasi Zhong Yun tentang identitas Ye Tianzong, keduanya tidak berani membuat masalah satu sama lain. Prioritas utama sekarang adalah melakukan yang terbaik. Yang menyenangkan, saya berharap Ye Tianzong bisa akomodatif, setidaknya untuk menjamin hidupnya sendiri. Jadi, Komandan Ye, kami salah, kami benar-benar tahu kami salah. Selama kami tahu bahwa Anda adalah Panglima tertinggi wilayah utara, kami tidak akan berani menantang Anda meskipun kami memiliki 100 keberanian. Yang mulia, mohon maafkan kami. Kedua orang itu, seperti anjing yang berduka, berlari ke sini sambil menangis dan berlarian, membungkuk dan meminta maaf, memukuli dada dan kaki mereka dengan berbagai cara untuk menyenangkan. Dari arogansi dan mendominasi sebelumnya, mereka tiba-tiba jatuh dari awan ke neraka. Ada yang kuat meski keduanya sangat kecewa, mereka rela mengorbankan segalanya demi menyelamatkan nyawa mereka. Ouyang Zhen, tolong tetap di sini sekarang. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Sedangkan kamu, Wang Songrui, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Dalam hal ini, tangisan atau permohonan apapun sekarang tidak ada artinya. Bukan hanya kamu, tapi keluargamu juga akan terkena dampaknya. Berbicara tentang ini, Ye Tianzong tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Huo Fenghuang, dan memerintahkan, Fenghuang, orang seperti ini tidak layak membiarkan saya mengambil tindakan. Ayo. Ya, Komandan. Setelah menerima pesanan, Huo Fenghuang tidak bisa menahan diri untuk segera bergegas. Wang Songrui sudah mengetahui nasibnya dan terus berteriak untuk tidak melakukannya. Tapi yang jelas, itu sudah merupakan setetes air dalam ember dan tidak ada gunanya. Sambil meratap dengan keras, dia menutup tenggorokannya dengan pedang dan langsung membunuhnya. Darah muncrat, terutama saat muncrat di tumit Ouyang Zhen, ia begitu ketakutan hingga menjerit dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, meskipun semudah menginjak-injak semut sampai mati, ketika dia akan menghadapi kematian, dia akan tetap seperti orang biasa dan tidak bisa menahan panik. Feng Huang, kembalilah dan hitung orang-orang di keluarga Wang. Tidak ada yang akan tertinggal. Yang lain akan dibubarkan di tempat. Mulai hari ini, mulai saat ini, keluarga Wang di Lincheng tidak akan ada lagi. Ya, dominasi yang tak tertandingi. Semua orang tercengang. Ye Tianzong ini menangani segala sesuatunya dengan rapi dan rapi, tanpa kecerobohan apapun, dia membunuh nyawa manusia secepat yang dia mau, seperti menyembelih babi atau anjing. Oke, Wang Songrui sudah mati, dan selanjutnya, kamu, Ouyang Zhen. Ye Tianzong menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, Ouyang Zhen sudah ketakutan dengan metode tirani Ye Tianzong. Setelah mendengar kata-katanya, dia segera merangkak seperti anjing, mengangguk satu demi satu, dan berkata, Komandan Ye, tolong beri saya perintah Anda, selama kamu bisa mengampuniku. Kehidupan seekor anjing, aku akan melakukan apapun yang kamu minta, tanpa ragu-ragu. Yah, dua hal. Pertama, beritahu aku kebenaran tentang perjanjian penilaian. Nanti, aku akan mengambilnya dan bertemu langsung dengan Sun Yongye. Bagaimana dengan nomor 2? Hal ini tentu harus diikuti. Namun, Ouyang Zhen selalu merasa Ye Tian tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Tapi Ye Tianzong bersikap sok dan berkata dengan sikap sok, apa yang terburu-buru? Selesaikan semuanya satu per satu. Selesaikan hal pertama dulu. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya mungkin akan melepaskan Anda, tetapi jika Anda ceroboh lagi, aku tidak akan pernah bersikap lunak. Ya. Ouyang Zhen mengangguk satu demi satu, lalu bangkit, melakukan berbagai panggilan dan bermain-main. Sekitar 10 menit kemudian, dia menyerahkan persetujuan kepada Ye Tianzong dan berkata dengan hormat, Komandan Ye, ini adalah informasi yang Anda butuhkan. Dalam informasi tersebut, diperkenalkan secara rinci bagaimana kami menyatukan dua spesies berbeda dan memalsukannya. Informasi DNA yang keluar sama saja dengan pemalsuan. Selain itu, saya memiliki kebiasaan tidak mempercayai siapapun dan takut orang lain akan menjebak saya. Jadi, ketika Wang Songrui mendatangi saya menghapus rekamannya, termasuk Wang Songrui. Percakapan dengan Sun Yongye semuanya tentang ini, dan bukti mengenai masalah DNA sudah meyakinkan, jadi tidak akan ada masalah apapun. Ambil berkasnya. Lihat konten. Memang benar, seperti yang dikatakan Ouyang Zhen, Ye Tianzong mengangguk puas. Melihat ekspresi puasnya, Ouyang Zhen menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan datar, bagaimana dengan itu, Komandan Ye, menurut Anda apakah saya melakukan ini dengan baik?
Hal kedua Anda apa itu? Selama saya melakukan pekerjaan dengan baik, Anda boleh membiarkannya aku pergi, kan? Aku sadar diri. Aku tahu bahwa Chang Kuan adalah orangmu. Mulai saat itu, aku akan membiarkan dia menjadi direktur laboratorium. Berikan padanya dan aku akan menjadi wakil. Sebagai wakil, Ye Tianzong terkekeh, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, hal kedua adalah jika aku tidak membunuhmu, kamu sendiri yang bunuh diri. Ini adalah kebaikan terbesarku padamu. Adapun menjadi wakil, tidak ada perlu Anda khawatir tentang hal itu, tentu saja saya akan memiliki pengaturan sendiri. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bos.